Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina nasi ajma'in wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna al-barakah fi umrina warzuqna al-fahma fi ilmina ya rabbal alamin. Allahumma naj'alna min mujahidil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma aminna fi awtanina wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma inna qasamul qalbi wa jannat. Allahumma shfi maradal muslimin. Allahumma shfi maradal muslimin. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana. Allahumma shfi mardana shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqaman waj'alha kifaratan lidunubih waj'alha kifaratan lidunubihim ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan kajian Zadul Ma'ad. Ini harusnya kemarin cuman ada switch ya, jadwalnya ada ketukar. Ya, kemarin kita belajar adab, sekarang kita ke Zadul Ma'ad lagi. Terakhir kita membahas tentang marahilu dakwah, fase-fase dakwahnya Rasulullah SAW, berawal dari nubuah, pengangkatan beliau jadi nabi, rasul ya. Kemudian yang kedua adalah perintah mendakwahi keluarga terdekat. Lalu yang ketiga adalah perintah untuk mendakwahi kaumnya, kabilahnya. Lalu setelah itu perintah untuk mendakwahi bangsa Arab secara keseluruhan. Itu 4 fase dakwah Rasul SAW. Pengangkatan jadi Rasul, kemudian mendakwahi keluarga, lalu mendakwahi kaum, lalu mendakwahi bangsa Arab secara keseluruhan. Dan yang kelima fasenya adalah indharu jami'i man balagatu dakwah, mendakwahkan Islam ke seluruh makhluk Allah, baik jin atau manusia, baik bangsa Arab ataupun bangsa non Arab, ajamian am arabian, dua-duanya. Nah, yang berikutnya adalah itu totalnya berlangsung selama 23 tahun ya. 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi dan sisanya 20 tahunnya dakwah secara terang-terangan. Jadi awal-awal mah dakwahnya boleh sembunyi-sembunyi kalau memang kekuatan umat Islamnya belum ada. Jadi khawatirnya masih kecil diberangus kan, masih kecil dihancurkan. Makanya turunlah perintah Allah setelah 3 tahun, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asma'u Rasulillah, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mempelajari sirah beliau adalah suatu keberkahan. Mempelajari setiap fase hidup beliau adalah keberkahan. Karena apa? Karena di setiap fase hidupnya, di setiap hari-harinya adalah qudwah buat kita. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, bagaimana ayatnya? Tidaklah aku diutus. Ayatnya yang berbunyi tentang bahwa Rasul itu qudwah. Lupa ayatnya surat Al-Imran. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Jadi Allah telah menjadikan Nabi Muhammad itu qudwah bagi kita dalam segala apapun hidup kita. Semuanya itu qudwahnya dari Rasul. Jadi setiap titik fase kehidupan beliau itu adalah qudwah dan pelajaran buat kita. Nah, qudwah hasanah ya.
Itu dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Rasul adalah qudwah yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang yang ingin berkah hidupnya di dunia maupun berkah hidupnya di akhirat, maka kuncinya adalah menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Rasul sebagai contoh panutan kehidupan. Nah, baik, kita akan belajar satu persatu tentang nama beliau. Total nama Nabi Muhammad itu ada 200 nama. Saya akan baca mi'atain. Asma'uhu mi'atain. Namanya ada 200. Namun yang kita kenal hanya sebagiannya saja. Ya. Di kitab ini pun nggak disebutkan 200-200-nya. Jadi hanya beberapa yang utama saja, yang berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Karena kita banyak mendengar nama-nama beliau disebutkan dalam dendang-dendang nasyid, dendang sholawat, dendang syair. Ada yang menyebutkan Imamul Muttaqin, kemudian Imamus Saqalain, ya. Ada juga Nabiul Rahmah, Nabiul Malhamah dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan pelajari mana-mana saja nama yang tercantum di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kulluha nu'utun laysat a'laman mahdhah li mujarradit ta'rif. Dan setiap nama itu adalah makna-makna yang terdalam, bukan hanya sebatas lafaz saja gitu. Jadi kalau bahasa Arabnya itu makna dengan kalimat dengan seluruh maknanya. Kalimah bikulli maknaha. yakni kata dengan sepenuh maknanya. Nah, itu nama-nama Rasulullah SAW. Di sini bahkan penjelasan arti Muhammad saja berlembar-lembar ini, Pak. Tapi nanti kita lewat saja, terlalu dalam. Jadi memaknai arti Muhammad saja itu dalam sekali. Kemudian bal asmaun mustaqon min sifatin qaimah. Nama-nama itu benar-benar berasal dari sumber pemilik nama itu yang penuh dengan pujian dan sanjungan dan kesempurnaan. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Sahibul madhi wa sahibul sana'i wa sahibul kamali. Itu Rasulullah SAW. Ya, memang al-kamal mutlak itu hanya milik Allah. Kemudian al-madhal mutlak milik Allah. Alhamdul mutlak milik Allah. Tetapi untuk tataran manusia, untuk makom manusia, maka Rasulullah pemilik kesempurnaan itu. Ya, alhamdu, kemudian al-madhu, kemudian al-kamalu, itu adalah Rasulullah SAW. Ya. Kita sering menyebutnya insan kamil. Hanya beliau insan kamil, nggak ada yang lain. Meskipun ada yang namanya Ridwan Kamil misalkan, ya, itu nama saja. Tapi hakikatnya insan kamil itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang lain. Makanya tolak ukur tertinggi ya beliau, standar tertinggi ya beliau, barometer tertinggi ya beliau. Kalau tidak sesuai dengan barometer itu, maka kita dapat mengatakannya ini adalah hak dan ini adalah batil tanpa ragu apabila menyelisihi barometer yang sangat jelas itu. Karena kata Mu'adz bin Jabal yang dikutip dalam kitab Irsyadus Sari karangan Syekhul Islam ya, Al-Indonesi ya, Hasyim Asy'ari mengatakan inna Rasulullah huwal mizanul akbar faman wafaqahu fahuwa haqqun wa man khalafahu fahuwa batilun. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah adalah mizanul akbar, barometer terbesar kita. Apa-apa yang sesuai dengannya maka itulah kebenaran. Apa-apa yang tidak sesuai atau menyelisihinya adalah sebuah kebatilan. Itu Hasyim Asy'ari menegaskan dalam bukunya Irsyadus Sari dengan sangat jelas dan sangat tegas. Berikutnya nama beliau yang pertama adalah faminha Muhammadun. Nama yang pertama beliau adalah Muhammad. Diambil dari bahasa Arab, dari hamida, kemudian disigohkan ismul maf'ul lil mubalaghah juga, Muhammadun, orang yang terpuji, pemilik hamdun, pemilik pujian-pujian.
Wa huwa asyharu, itu nama yang paling masyhur beliau, Muhammad. Dan itu juga nama yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dalam ayat lain, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Itu juga disebutkan Allah, diabadikan namanya sebagai nama Muhammad. Wa bihi summiya fit Taurati sharihan. Di dalam Taurat nama beliau adalah Muhammad. Ya. Kalau dalam Injil namanya Ahmad. Tapi di Taurat namanya Muhammad. Kama bayyanahu bil burhanil wadih fi kitab, ada disebutkan dalam kitab Jala'ul Afham fi fadli salati wassalam ala khairil anam. Itu ada di kitab itu. Jadi dalam Quran disebutkan namanya Muhammad, dalam Taurat juga namanya adalah Muhammad, ya. Wa huwa kitabun fard fi ma'nahu lam yusbaq ila mislihi fi kathrati fawaidihi wa ghazaratiha. Tidak ada nama sebelumnya, tidak pernah ada orang dinamakan dengan nama itu, baik dalam maknanya, dalam faidah nama itu maupun dalam keagungan nama itu. Baru beliau yang memiliki nama tersebut, ya. Di dalam Quran ada disebut dinasti nama Ahmad itu Karena sedang mengisahkan Injil. sedang mengisahkan Injil. Dalam surat As-Saff, ya. Jazakallahu khair. Dalam surat As-Saff itu disebutkan mim ba'dismuhu Ahmad. Jadi Isa bin Maryam, ya, menyebut di dalam Injil disebutkan bahwa Allah telah mengutus Isa bin Maryam, ya. Kemudian nanti setelahnya mim ba'dihi, setelah Isa bin Maryam akan diutus seorang rasul, yakni ismuhu Ahmad. Sebagai apa? Musaddiqal lima baina yadayhi. Membenarkan, menyempurnakan, menghimpun seluruh kebenaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Jadi Quran itu satu musaddiq, sebagai membenarkan yang terdahulu, yang kedua adalah menghimpun seluruh kebenaran yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Seperti dalam surat Fatir ayat 31 dan 32. Lalu Allah turunkan, Allah pilih bagi Quran ini hamba-hambanya yang layak mendapatkannya. Kitalah orang-orang Islam ini. Walau kad awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, orang-orang yang menerima Quran ini klasifikasinya ada 3. Umat Islam itu ada 3 klasifikasinya. Yang pertama, orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, zalimun li nafsihi. Yang kedua, orang-orang yang pas-pasan, muqtasid. Yang ketiga, orang-orang yang unggul dalam kebaikannya, sabiqun bil khairat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap manusia itu tidak akan lepas dari 3 klasifikasi ini. Ada orang yang zalim li nafsihi, ada orang yang muqtasid, ada orang yang sabiqun bil khairat. Zalim Quran Fatir ayat 31. Zalim li nafsihi itu bagaimana? Orang yang melakukan pelanggaran dan tidak mengerjakan kewajiban, itu zalim li nafsihi. Maksiatna dilakonan tapi ibadahna teu dilakonan, itu zalim li nafsihi. Nu sunah teu kalampah, nu fardu teu kalaku, itu zalim li nafsihi. Yang kedua, muqtasid, pas-pasan. Nah, jika urang kieu pas-pasan, melakukan yang wajib, meninggalkan yang larangan, tapi tok hanya itu aja, tidak menambah dengan yang lain-lainnya, pas-pasan. Jadi mau ditimbang-timbang mah yang muqtasid mah pahala jeung dosana teh nya rada-rada iyalah gitu, berimbang. Nanti diunggulkan dengan zikir dan istighfar, kan begitu. Dan tambah syafaat Rasulullah. Dan syafaat Rasul SAW. Kalau sebutan Muhammadiyah sama Ahmadiyah, kenapa mereka mengatakan Ahmadiyah? Ahmadiyah itu karena nisbahnya kepada pendirinya, Sendiri. Mirza Ghulam Ahmad. Bukan kepada Rasulullah. Bukan kepada Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad, disebut Ahmadiyah. Kalau Muhammadiyah itu nisbatnya kepada mereka berusaha mengikuti sunnah Rasul SAW. Berusaha Muhammadiyah. Ada lagi Wahabiyah, nisbatnya kepada
Muhammad bin Abdul Wahhab. Nisbatnya semacam itu. Syafi'iyah kepada Syafi'i, Asy'ariyah kepada Imam Asy'ari. siapa namanya? Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau di Afghanistan, Turki, Pakistan akidahnya itu Maturidiyah, maka disebutlah akidahnya sebagai Maturidiyah, nisbah kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahmadiyah itu Ahmadiyah bukan, Ahmadiyah. Qurannya sama nggak? Qurannya mereka punya Quran sendiri. Kalau tidak salah namanya At-Tazkirah ya, kalau tidak salah. Namanya kitab induknya. Dan pusatnya di Qadian ya, di India ya. Dua ya. Nah, di Inggris itu banyak muslim, komunitas muslim, bahkan ada yang jadi wali kota, banyak, ada 10 wali kota Inggris itu muslim. 10 wali kota di Inggris itu muslim, termasuk wali kota London itu muslim. Tetapi kebanyakannya muslim yang di sana itu banyaknya itu adalah muslim Qadiani, muslim Ahmadiyah dan sebagainya. Dan separuhnya lagi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, orang yang punya kebaikannya itu lebih. Mereka ini orang yang melakukan kewajiban, meninggalkan larangan, plus mengerjakan yang sunnah-sunnah. Itu sabiqum bil khairat. Ini orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, syuhada, solehin, para nabi, para rasul. Ini derajatnya di yang ketiga. Sabiqum bil khairat. Juga kita orang-orang beriman, kalau kita lebih beramalnya itu sabiqum bil khairat. Kalau kita pas-pasan mengerjakan yang fardu, meninggalkan yang haram, tapi tidak menambah dengan yang sunnah, kita ini orang-orang pas-pasan. Pas-pasan kita nih. Contohnya aja apa? Rasul mengajarkan sehari semalam itu doa 132 doa. Kita kerjakan enggak? Kan enggak. Ya berarti kita muktasid. Salat-salat yang Rasul ajarkan dari mulai yang Rasul sampaikan dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, salat sunnah berapa itu? Kalau kita kerjakan semua. Tapi kan belum. Baru yang wajib dan rawatib. Ya kita ini pas untuk disebut sebagai muktasid, orang yang pas-pasan. Dosa asa henteu dilakukan insyaallah, kewajiban dilakukan, tapi mengerjakan tambahan-tambahan sunnahnya kita tidak maksimal. Maka muktasid dari kata iktasoda yaktasidu, ekonomis artinya. Ekonomis. Iktasoda itu ekonomis. Makanya ada jurusan, mungkin Bintang kuliah di mana di Libya itu ada jurusannya Kuliatul Iktisad wal Idarah, jurusan ekonomi dan manajemen. Nah itu. Jadi orang-orang yang muktasid itu orang-orang ekonomis. Jadi pas-pasan. Iktasoda yaktasidu. Nah, umat Islam bahkan seluruh manusia nggak lepas dari 3 klasifikasi ini. Contoh aja begini, karyawan. Karyawan tuh ada yang zolim, ada yang muktasid, ada yang sabik. Yang zolim gimana? Yang zolim teh hadir natara, ngabsen ge kadang bolong-bolong, ai gaji hayang pang pasna. Hayang pang tepat waktuna, eta karyawan zolim. Karyawan zolim. Suami yang zolim ada, ari hakna hayang dipenuhi terus ku istri teh, ku keluarga. Ari dia kewajibannya tidak dilakukan atau minimal dia lakukan. Itu suami zolim. Ya, kewajibannya tidak ditunaikan tapi haknya nuntut terus, itu suami zolim. Istri juga sama. Ari haknya nuntut terus, ai kewajiban dia kepada suaminya tidak dilakukan. Itu namanya istri zalim. Cagerkeun ora. Gitu. Aya pepatah nanti leles kadung ngora dayah kolot buah batu. Hees dinu ngora nyatu dinu kolot. Leles kadung ngora buah batu dayah kolot. Hees dinu ngora nyatu dinu kolot. Gitu. Itu berarti poligaminya zalim kalau begitu, karena yang tuanya tidak kebahagiaan. Nah, karyawan juga sama, ada yang zalim, ada yang muktasid. Karyawan itu ada hanya sebatas mengerjakan yang harus dilakukan, terima gaji udah beres, datang tepat waktu, pulang tepat waktu, akhir bulan gajian, tidak punya nilai tambah apa-apa. Itu karyawan yang muktasid. Muslim muktasid, sholat 5 waktu, kemudian tidak mengerjakan yang haram, terus gitu itu muslim muktasid. Suami muktasid sama, dia memberi kewajiban kepada istrinya dan mendapatkan hak dari istrinya.
Istri muktasid juga sama. Dia mendapatkan haknya dan melakukan kewajibannya. Hanya itu saja, tidak punya nilai tambah. Nah, yang ketiga, sabiq bil khairat atau sabiqun bil khair. Itu orang yang punya nilai tambah. Kalau karyawan yang sabiq mah begini. Kewajiban dia lakukan, hak dia terima, tapi punya nilai tambah. Contohnya punya ide-ide berlian untuk memajukan perusahaannya. Pak Direktur, saya punya usul gini supaya perusahaan ini besar, kemudian untungnya eksponensial lebih besar lagi. Saya punya cara gini. Saya punya masukan ide. Saya punya kontribusi. Nah, itu karyawan yang sabik. Suami yang sabik itu selain memberi hak nafkah yang wajib, dia memberi hadiah yang banyak kepada istrinya. Itu ada suami yang sabik. Neng ieu kangge bulanana, tah ieu kangge jajana bilih. Tah aya ATM 50 juta, seepkeun mangga tuh gitu. Mangga gesek sorangan. Aya 50 mangga seepkeun. Can seep ulah euih gitu. Gitu. Tah eta suami sabiqun bil khairat. Mangga saparing nama disedekahkeun. Itu namanya suami sabiqun bil khairat. Istri yang sabik memberikan layanan ekstra plus kepada suaminya dalam segala bidang gitu. Itu adalah istri sabiqun bil khairat. Karyawan ada yang sabik bil khairat, ada yang muktasid. Pokoknya kalau dengan saukur melaksanakan kewajibannya nerima gaji itu karyawan muktasid. Tapi kalau dia punya nilai lebih, muntah aya karyawan ieu perusahaan teh merasa variabel asbabiah kesuksesannya tuh menjadi hilang gitu. Nah, itu karyawan yang sabik bil khairat. Punya nilai lebih, punya nilai tambah bagi dirinya, bagi perusahaannya. Guru juga sama, guru itu ada yang muktasid, datang ngajar, balik gajian. Ngajar, balik gajian. CBSA, cul budak sina aktif. Bukan cara belajar. Bukan. CBSA itu metode terbaru, cul budak sina aktif. Belajar sorangan baca main HP. Moyan di luar di payung kelas. Aya ka gugur anu ustad gitu ngajar di pesantren. Jang maca we heula nya bapak moyan gitu. Moyan gitu. Terus beres maca barudakna bapakna masuk lagi, kemudian menyimpulkan pelajaran. Ya satu sisi bagus, tapi untuk anak madrasah mah belum saatnya. Oh, ganeng. Kecuali kuliah. Kalau kuliah mungkin CBSA bisa, cul budak sina aktif. Halaman sekian, temanya ini kita nanti diskusikan. Itu kuliah, tapi anak-anak nggak bisa, harus disuapin pelajarannya. Doktrinasi gitu. Nah, kadang metode dia kuliahnya itu diterapkan ke anak-anak. Cul budak sina aktif CBSA ya. Seperti itu. Itu guru yang muktasid, pas-pasan itu. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu, ngajar, dia terima gaji. Tapi nggak punya nilai tambah apa-apa buat anak-anak, buat sekolah, juga buat dirinya. Nah, itu. Tapi yang sabik, ini cekatan dia. Belajar metode terbaru dalam pengajaran, ikut seminar bagaimana mengajar anak-anak, bagaimana mengajar mahasiswa, itu adalah sabik. Ya. Dan juga metodenya dihadirkan, bagaimana anak-anak supaya paham lebih, supaya cepat menguasai, itu sabik. Dalam segala hal, kata Ibnu Taimiyah, manusia dalam segala bidang dan perkaranya senantiasa terbagi ke 3 klasifikasi, tidak akan keluar dari itu dimanapun. Maka kita pun mengasesmen apa-apa tuh dari 3 ini, orang ini muktasid atau sabik atau zalim. Kalau kategori zalim ini siap-siap aja buat SP ini zalim ya. Kalau yang kedua muktasid, ini mah yang penting jalan lah, aman gitu. Yang ketiga ini sabik, dia punya nilai lebih, punya keunggulan dibanding yang lain, sehingga dia menjadikan kemajuan bagi dianya dan juga tempat lingkungan dia bekerja atau lain sebagainya. Muhammad, di Taurat namanya Muhammad, di Quran namanya Muhammad, hanya di Injil disebut Ahmad, mimba dismuhu Ahmad. Wa sahihu min hasaniha wa ma'luluha, ini penjelasan kitabnya. Yang kedua, wal maqsudu anna ismahu Muhammad fi Taurati sarihan bima yuwafiq alaihi kullu alim atau kullu alam min mu'mini ahli kitab. Kullu alim min mu'mini ahli kitab. Seluruh ahli kitab, seluruh mukminin ahli kitab itu meyakini bahwa nabi yang akan lahir nanti di akhir masa itu adalah Muhammad.
tercantum dalam kitabnya, mereka lebih mengenal nabinya dibanding anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang Yahudi, orang-orang beriman kalangan Yahudi mengenal persis, mengenal betul bahwa nabi yang akan diutus terakhir itu, juru selamat terakhir itu adalah Muhammadun Rasulullah. Mereka kenal Muhammad seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka sendiri. Al-Quran menyebutkan demikian. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi karena hasad dan kedengkian, mereka tidak mau menerima kerasulan Muhammad. Karena Muhammad lahir dari garis keturunan Ismail, putra Hajar, Ismail bin Ibrahim. Sementara nabi-nabi yang lain itu lahir dari garis keturunan Ishak, ya, putra Ibrahim, ya, dari Sarah. Ya, mereka hanya menerima nabi dari jalur Ishak. Dan semua nabi itu jalur Ishak kecuali Rasulullah SAW yang terakhir, yaitu dari Ismail. Nah, mereka dengki dengan itu. Atau ya Musa, Isa, kemudian Yunus, seluruh nabi-nabi dari sana. Daud, Sulaiman itu semuanya dari Ishak. Sementara Muhammad itu dari Ismail. Nah, mereka nggak mau. Kalau muktasid dari kata apa? Muktasid dari kata sabikun. sabik dari kata sabako yasbiku fahuwa sabikun. Mun lari mah sabik teh pangheulana teh. Jadi kalau kita balap lari, juara itu disebut sabik. Makanya kegiatannya namanya musabakoh. Itu namanya musabakoh, itu lomba. Nah, orang sabik itu orang yang berpacu dalam kebaikan, bukan dalam melodi, ya. Karena acara zaman dulu berpacu dalam melodi, berpacu dalam kebaikan. Sabik, dia musabakoh terus. Falyatana fasil mutanafisun fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, orang yang unggul dalam kebaikan, dia senantiasa juara dalam lomba kebaikan, itulah orang sabiqun bil khairat. Dia juara dalam kebaikan. Makanya orang yang paling sabiqun bil khairat adalah Rasulullah SAW. Kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Nah, kita mau berusaha menuju ke sana. Ya, setidaknya kalau kita nggak sabiqun bil khairat, ya minimal muktasid. Dan muktasid itu nanti banyak masuk surganya dengan syafaat Rasulullah. Ya. Zalim li nafsih, muktasid, itu kemana nasibnya? Nasibnya itu kalaupun masuk surga itu karena syafaat Rasulullah SAW. Karena Nabi bersabda, syafaatku itu untuk orang ahli dosa umatku. Syafaatku adalah untuk ahli dosa umatku yang zalim. Tetapi dia bertauhid, asal modalnya punya. Modal syafaat itu dua, tauhid, sholat. Sholat kan sholat patokannya. Ya. Tauhid sholat tapi masih kena bala ku maksiat, rambetek kena ku dosa. Nah eta ku syafaat beres nah eta. Asal modalnya punya. Tapi kalau nggak punya modal mau dikasih syafaat apa? Tauhid nggak punya, kemudian sholat juga nggak melakukan, dikasih syafaat apa? Kemarin tetap di sini di Alisan sampai ribut di grup WA itu. Jadi ada Ustadz terkenal Habib yang Madura, itu tahu sendirilah namanya, yang dituduh Syiah tapi akhirnya dibantah sama dia. Itu dalam sebuah podcast diwawancara oleh orang lain lah kayak gitu. Amalan yang pertama cina infak sedekah, bahkan salat pun cina bukan, mengutip ayat fawailul lil musallin dan seterusnya. Tuh kan orang salat juga masih dianggap bohong selama dia tidak mengajak untuk berinfak pada. Jadi puncak amalan tuh infak sedekah. Didengar orang-orang alisan, orang awam, Pandaya tahu tuh, perempuan tuh ngotot ke di grup teh. Jangan itu bukan amalan itu sholat baik amalan yang lain, buruk sholat buruk yang lain. Kunci surga itu sholat tuh. Kok ya. Jadi kita tuh kadang-kadang masya Allah kurang aja tuh. Iya, jelasin sampai capek ngotot kayak gitu. Padahal itu berbahaya tuh di grup itu di sana ngomong kayak gitu. Gara-gara dengar ustadz yang memang tujuannya dia untuk podcast, untuk konten gitu. Kadang-kadang kalau nggak nyeleneh kan nggak rame gitu. Dibikin nyeleneh. Karena ustadz kan kuncinya tauhid, kedua sholat. Itu modal. Apa dalilnya? Ada dalam surat Al-Mudaththir itu. Masalakakum fis saqar. Kenapa kalian ngabring ke sakor, neraka sakor? Jawabannya adalah lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin.
Karena sholatnya tidak dilakukan, mereka terseret ke dalam neraka. Lalu mereka tidak sedekah, tidak saling. Tapi yang pertamanya sholat dulu. Itu pertama. Yang kedua adalah rukun Islam. Dia rukun Islam yang kedua. Bunyal Islamu ala khamsin. Yang ketiga, dalam sebuah hadis Rasul bersabda, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah. Dalam riwayat lain, fa in wujida kamilatan kubila sairu amali. Kalau sholatnya sempurna, kamilatan, maka seluruh amal diterima. Berarti kalau orang tidak sholat, kebaikannya tidak diterima. Sedekahnya, jihadnya, baca Qur'annya tidak diterima kalau dia tidak sholat. Fa'in wujidana kisotan, kalau sholatnya tidak beres, kurang, nakis, nakoso dalam bahasa Arabnya, rudat sairu amali, ditolak seluruh amal-amalnya. Infaknya, hajinya, sodakohnya, infaknya, jihadnya, tilawahnya, saumnya, zakatnya ditolak semua karena tidak sholat. Makanya itu modalnya. Orang yang diberi syafaat itu harus punya modal. Modal pertama tauhid, modal kedua sholat. Kalau dia tidak punya tauhid, tidak punya sholat, mau diberi syafaat kayak apa? Nggak punya modal kan? Syafaat itu kan menolong orang yang digebruskan ke neraka karena amalnya. Nah, amal mah gampang disyafaat. Amal perbuatan maksiat gampang disyafaat. Tapi kalau tidak sholat, kemudian tidak bertauhid, ya mau dikasih syafaat seperti apa? Karena itu adalah pangkal dan pokoknya, ya, pokoknya. Itu apa namanya, muktasid ya, orang-orang. Kalau yang materi ini, kalau pengajian ibu-ibu di LSN disampaikan kan selingan kan? Oh, boleh nanti tentang muktasid ya, muktasid dan sabiqun bil khairat. Nah, para wali itu posisinya ada di yang ketiga, sabiqun bil khairat. Para waliullah itu sabiqun bil khairat. Apa dalilnya? Hadis Nabi SAW. Kata beliau, barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia menyatakan perang denganku. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa wali Allah itu? Lalu Nabi melanjutkan, wa mazal al abdu yataqarrabu ilayya wa mazal abdu yataqarrab ilayya bi maftaratuhu alaih. Seorang hamba kalau dia menjadi wali itu adalah yang pertama, taqarraba ilayya mimaftaratuhu, mendekatkan diri taqarrub kepada Allah dengan yang fardu. Itu ciri wali. Taqarrub kepada Allah dengan yang fardu, berarti melakukan yang fardu. Yang kedua, wa mazal abdu yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang kedua, dia mengerjakan yang sunnah-sunnah dan terus mengerjakannya. Fiil yang digunakan fiil mazala. Apa arti mazala itu? Mazala, kalau yang belajar bahasa Arab, mazala itu apa? Masih terus-terusan gitu. Dengan amal-amalan sunnah bin nawafil. Hatta uhibahu, sampai aku, kata Allah, mencintai orang tersebut. Dan kalau aku sudah cinta kepada orang itu dan aku sudah jadikan dia waliku, apa manfaatnya? Akulah pendengarannya saat ia mendengar. Akulah pandangannya saat ia melihat. Akulah tangannya saat ia menggerakkan tangan, memukul dan sebagainya. Akulah kakinya saat ia berjalan. Tentu ini maknanya bukan makna physically ya, tetapi makna yang sifatnya maknawi. Aku jadi pertolongan, aku jadi matanya sehingga dia tidak melihat yang haram. Aku jadi pendengarannya sehingga dia tidak mendengar yang haram. Aku menjadi tangannya sehingga dia tidak menzalimi orang lain. Aku jadi kakinya sehingga dia tidak berjalan ke tempat yang maksiat. Itu makna pertama. Makna kedua, perlindungan. Pandangannya adalah penglihatan Allah, sehingga basiroh dan mata batinnya itu tajam, firasatnya itu tajam. Dia dapat melihat apa yang tidak dapat ditemukan oleh orang lain tentang satu objek pandangan tersebut. Kemudian pendengarannya juga akan tajam, penuh dengan basiroh, penuh dengan cahaya, penuh dengan firasat. Kemudian tangannya juga tangan perlindungan Allah. Wali-wali Allah itu tangannya tangan perlindungan Allah. Dia berbuat, dia menggerakkan tangannya, itu adalah Allah yang menjaganya. Kakinya juga sama. Itu makna perlindungan. Makna keberkahan. Kalau orang sudah jadi wali Allah, itu matanya berkah, telinganya berkah, tangannya berkah, kakinya berkah. Nyentuh apapun jadi berkah. Dimanapun kakinya melangkah jadi berkah. Wa ja'alna mubarakan aina ma kuntu, dimanapun diberkahi dan lain sebagainya. Itu wali Allah. Sampai di akhir hadis sebutkan, kata Allah, aku tidak merasa canggung pada apapun kecuali canggungnya aku ketika mencabut ruh orang tersebut. Takut menyakitinya.
Jadi nyawa wali Allah itu sangat berat Allah cabut karena khawatir menyakiti orang tersebut. Nah itu wali Allah. Makanya ciri wali Allah itu dia istiqomah kepada yang fardu dan terus menerus, terus menerus tanpa henti mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti bisa kita timbang dengan sunnah juga ya. Timbang dengan sunnah. Ada orang misalkan di gadang-gadang wali ini, kita timbang dengan sunnah, masuk nggak itu barang? Timbang dengan sunnah. Bahkan itu mah penyebutan walinya itu lafziyah, lafaz, teks. Iya. Man adzali waliyan, siapa yang memusuhi waliku. Ya, kan biasanya orang mengartikan wali itu sekehendak dia, seenak dia. Wali itu orang yang gini, orang tuh gini, tanpa merujuk kepada Quran dan hadis. Siapa itu wali? Nah, wali versi Quran, versi hadis itu yang seperti itu. Yaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaannya, yang fardu terutama, lalu melebihkan dengan yang sunnah. Itulah wali Allah. Kalau kata Imam Syafi'i, al-fuqaha'ul amilun hum awliyaullah. Fa illam yakunu mislihim faman waliyullah. Atau kama qala Imam Syafi'i. Ahli fikih, fuqaha, ulama dan juga amilun, dia yang banyak beribadah, banyak mengerjakan ilmunya, itulah wali-wali Allah. Kata Imam Syafi'i. Kalau bukan mereka wali Allah, maka tidak ada yang disebut wali Allah. Itu. Fuqaha, amilun, dia orang berilmu, alim, lalu dia banyak mengamalkan ilmunya, beramal dengan ilmunya, itulah wali Allah. Kalau bukan mereka, kata Imam Syafi'i, maka tidak ada wali Allah. Berarti syarat jadi wali Allah itu satu, ulama. Ulamanya yang amilun. Apa amilun itu? Amal, berbuat dengan ilmunya. Itulah wali Allah, kata Imam Syafi'i demikian. Jadi definisi wali Allah itu dari berbagai Quran, hadis menuju satu kesimpulan. Dan itu disimpulkan oleh ayat sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Apa kriterianya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka wali Allah itu orang yang beriman, tauhid berarti. Wa kanu yattaqun. Apa? Mengerjakan ketakwaan. Dan ketakwaan tertinggi adalah salat. Ketakwaan tertinggi adalah salat. Keimanan adalah tauhid. Makanya wali Allah itu harus tauhidnya benar dan takwanya sempurna dalam batas manusia. Itulah wali Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wali Allah itu fuqaha amilun, yaitu alim ya, dan juga amil. Itulah wali Allah SWT. Yang beredar di banyak orang, apalagi di kalangan awam tentang wali Allah itu rata-rata itu tidak mendasarkan pemaknaan walinya dari ayat ini dan dari hadis Rasulullah SAW. Makanya mereka menetapkan kewalian bagi orang-orang yang terlihat nampak zahirnya itu tidak ada pada ketentuan Quran dan juga tidak pada ketentuan hadis. Kalau begitu kan kayak kelas-kelas Imam Mazhab, Imam Syafi'i dan lain-lain itu para wali ya? Wali. Tapi kok malah gak disebut-sebut ya? Iya, karena bagi orang awam wali itu harus punya karomah. Padahal tidak semua wali Allah itu diberikan karomah. Karena karomah tertingginya adalah kewaliannya itu. Istiqomahnya itu. Apa dalilnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, orang yang paling banyak karomahnya, kemuliaannya adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi para wali Allah ini adalah ahlul istiqomah, ahlul taqwa, ahlul iman. Di antara mereka ada yang diberikan karomah berupa kesaktian, khawarikul adah dalam bahasa Arabnya. Ada yang tidak diberi khawarikul adah, kesaktian kepada mereka. Gitu. Jadi kesimpulannya, tidak semua wali itu punya karomah kesaktian, tapi semua wali punya karomah istiqomah. Ya, karomah istiqomah. Karena al-karomatu minal istiqomah. Aslul karomati al-istiqomah. Pangkal dari karomah adalah keistiqomahan. Pangkal karomah adalah keistiqomahan. Tapi ada orang yang punya istiqomah, kewalian, tapi tidak diberi karomah. Karena apa? Karena dia tidak membutuhkannya. Seperti Imam Syafi'i, wali Allah, istiqomah, ahlul taqwa, ahlul iman, tapi tidak diceritakan beliau punya kesaktian. Ya. Kita mah terbalik, memahami wali Allah itu kalau punya kesaktian. Gitu. Sementara ahlul ibadah, ahlul ilmi
tidak dikategorikan sebagai waliullah karena tidak punya karomah. Jadi ada mafhum munqalib, mafhum maklub, ada pemahaman yang terbalik di tentang wali Allah itu. Kalau punya karomah baru disebut wali. Padahal wali itu orang yang istiqomah dalam agama. Sebagian mereka diberikan khawarik, kesaktian, sebagian mereka tidak diberikan khawarik. Tapi kemuliaan tertinggi dari kewalian adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling banyak punya karomah, kemuliaan adalah orang yang paling bertakwa. Karomah itu kan dari karom, kemuliaan. Karomah itu kemuliaan. Tapi sayang di kita diartikan karomah itu keramat. Karomatun, keramatun kan gitu. Di kita maknanya. Padahal dalam bahasa Arab al-karamatu huwa al-karom, kemuliaan. Makanya akramakum, orang yang paling banyak karomahnya, maknanya adalah orang yang paling banyak kemuliaannya. Siapa mereka? Atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesaktian, khawarikul ada yang diberi, ada yang tidak. Itu kan di surat Al-Hujurat ya, ayat-ayat Betul. 13 ya. Itu kalau disandingkan dengan ayat 102 Al-Imran yang hana takwa haqqa apa itu sejajar atau gimana? Ini paling bertakwa, itu takwa yang benar-benar takwa. Iya. Yang paling bertakwa itu adalah sebenar-benarnya takwa. Karena ayat itu kan saling menafsirkan satu sama lain kan? Ayat itu menafsirkan satu sama lain. Makna haqqa tuqatih adalah atqakum. Haqqa tuqatih adalah atqakum. Akan tetapi kita sebagai, karena klasifikasi manusia itu ada 3 seperti tadi ya. Ada yang zalim, ada yang muqtasid, ada yang sabik. Kita menuju ke sana. Kita menuju dengan apa yang disebut dengan haqqa tuqatih. Karena kita tidak bisa merasa bahwa kita telah paling bertakwa sebenar-benarnya takwa. Juga kita tidak bisa menafsirkan itu menjadi pesimisme dalam diri kita. Ini saya tuh kapan takwa benernya gitu. Merasa belum takwa, merasa tidak takwa, tidak haqqa tuqatih. Karena ayat itu yang tadi Pak Haji bacakan turun tentang orang-orang Islam mantan Yahudi. Mantan Yahudi. Jadi mereka sudah masuk Islam, sudah menjadi sahabat Nabi, sudah bergaul dengan Nabi, tetapi dalam diri mereka tuh selalu ada perasaan was-was, asa can iman keneh wae, asa can takwa keneh wae, sehingga mereka merasa kurang begitu. Lalu membaca-baca kitab mereka zaman dulu sebelumnya, masih membuka Taurat, membuka Injil, segala macam. Nah turunlah haqqa tuqatih. Ada dalam ayat lain udkhulu fisilmi kafah. Kan dilanjutkan sama surat Al-Mu'minah muslimun kan? Muslim. Wala tamutunna illa wa antum Jadi muslimun. saya pikir yang takwa itu yang berserah diri kan Ya. kepada Allah itu. Betul. Takwa Islam iman itu ya satu paket sebenarnya. Orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat tentang masuklah kalian kepada Islam secara kafah itu turun tadi yang saya sebutkan tentang orang-orang Islam yang dulu mantan ahli kitab, yang sudah beriman, sudah bertakwa tapi masih ada was-was sehingga masih mukaan Taurat, mukaan Injil, masih membaca suhuf orang terdahulu. Turunlah ayat itu, kamu kalau masuk Islam maka kafahlah masuk Islamnya. Jangan lagi ada nostalgia keimanan masa lalu, buang semua itu. Seperti Umar masih megang Taurat kan dimarahin, Nabi mukanya merah. Hei Umar, kalau Musa ada hari ini, Musa itu tidak akan bisa dilakukan kecuali mengikutiku. Ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani. Maka Umar melepaskan Tauratnya dan lain sebagainya. Jadi ayat tentang Islam kafah, ayat tentang haqqa tuqatih itu karena perasaan was-was para sahabat ya. Merasa mereka itu belum beriman sepenuhnya, belum takwa sepenuhnya, sehingga turunlah ayat penegasan itu. Kamu kalau masuk Islam, masuklah secara total. Jangan lagi punya nostalgia tentang keimanan masa lalu. Jangan masih ada keraguan gitu. Kalau yang haqqa tuqatih karena para sahabat merasa
ketakwaannya belum sempurna sehingga diperintahkan hak tuqati. Tetapi ketika mereka melakukan hak tuqati, kewajiban-kewajiban sosialnya mereka abai. Tahajudnya banyak sekali, keluarganya terabaikan. Kemudian sedekahnya berlebihan. Kemudian ibadahnya, saumnya itu tiap hari berlebihan. Turun lagi ayat berikutnya yang menutup ayat tentang ketakwaan. Apa itu? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Itu teh efek dari sahabat mengamalkan hakut tuqati. Karena mengamalkan hakut tuqatinya secara berlebihan sehingga ada hak sosial yang terabaikan, istri, keluarga dan sebagainya. Dalam berinfak dia habiskan, dalam sholat malam dia habiskan malam nggak ingat sama keluarganya, dalam puasa dia nggak pedulikan badannya, padahal setiap badan kita ada haknya. Inna alaika li badanika hakun, badanmu punya hak. Inna alaika li ainika hakun, matamu punya hak. Badanmu punya hak, telingamu punya hak, kepalamu punya hak. Istirahatkan. Nah ini para sahabat digeder ibadahnya, tahajud, puasa, sedekah, sampai dia abai tentang kewajiban sosialnya. Hanya pentingnya asbabun nuzul ya. Pentingnya menghasbunnya. Turunlah mastata'tum kata Allah. Kalau kalian bertakwalah semampu kalian. Penuhi hak Allah, penuhi hak manusia, ada istrimu, ada keluargamu, ada masyarakatmu, ada sosial kamu. Kalau sedekah jangan semuanya, kan kamu punya istri. Kalau sholat kamu juga punya istri, punya anak dan sebagainya. Puasa kamu punya badan, tiap hari puasa lemes. Dan Nabi tidak mengajarkan puasa tiap hari. Itu dikisahkan dalam Ibnu Katsir, Zubair bin Awam itu saking ingin takwanya begitu, puasa tiap hari tidak berbuka, Pak. Sampai 13 hari kalau tidak salah. Tidak berbuka sampai belasan hari. Lulus hari pertama cenghar, hari ke-10 ke sana tuh lulus. Hampir setengah mati lah. Baru setelah itu dikasih tahu bahwa Rasul telah mengharamkan wisol. Rasul mengharamkan puasa berturut-turut tanpa berbuka. Puasalah tiap hari buka. Puasa lagi, besok hari ini buka, besok puasa, besok buka. Itu disebut dengan puasa Daud. Itu pun harus makan ketika bukanya. Kan sahabat, ya Rasul, Anda kok nggak berbuka? Kalau saya, inna robbi at'amani wasaqani. Kalau saya ada Tuhan yang memberi, ada Allah maksudnya, ada Allah yang selalu memberiku makan dan minum. Tidak seperti kalian, tong diturutan, maksud orang itu. Kami mah makan dan minum, tapi Allah yang memberi. Karena aku harus ada pada posisi munajat dan zikir terus kepada Allah. Kalian mah tidak. Inni unaji ma la tunajun. Aku bermunajat dengan Tuhanku yang tidak kalian munajat dengannya. Jadi punya hubungan langsung Rasulullah dengan Allah, punya komunikasi khusus dengan Allah. Makanya tidak berlaku tuh tidak buka, tidak sahur, tidak berlaku bagi Rasul, bagi sahabat maksudnya. Kalau bagi Rasul berlaku. Itulah kekhususan beliau yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Itu untuk pada takwa yang benar, takwa disyaratkan nggak itu harus mempunyai kemampuan keilmuan tentang takwa, kemudian juga dari aspek praktisnya. Kedua lama heula tuh kan Keilmuan itu ya rukun iman, rukun Islam. Pemahaman kita kepada tauhid, pemahaman kita kepada rukun iman aja yang paling dasar, rukun Islam. Baru setelah itu teknisnya, prakteknya mengamalkan ketakwaan itu. Makanya ayatnya itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, satu paket itu. Alladzina amanu itu keilmuannya, ma'rifatnya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, itu ilmunya. Lalu wa kanu yattaqun itu prakteknya. Itu prakteknya, sehingga ketakwaan itu ya harus didasari ilmu, betul. Ketakwaan itu harus didasari ilmu. Tetapi orang tidak harus nunggu ilmu dulu kemudian bertakwa, gitu. Karena kalau tidak begitu hanya ulama yang bisa takwa kan begitu. Kalau begitu artinya hanya ulama yang bisa takwa, tetapi kan tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah sunnah yang paling utama apa? Ibadah sunnah yang paling utama ya. Sholat sunnah. Sholat rawatib, sunnah rawatib. Itu paling utama ya. Kemudian setelah itu qiyamul lail ya. Jadi di setiap amalan pokok itu ada amalan sunnahnya. Sholat 5 waktu fardu, ada amal sunnah pokoknya itu rawatib. Zakat itu fardu bagi yang mampu, ada
ada zakat sunnahnya, sedekah. Puasa. Puasa, ada puasa fardunya Ramadan, ada puasa sunnahnya Senin Kamis. Haji fardu, ada sunnahnya umroh. Jadi di setiap ibadah fardu ada pendampingnya yang sunnah. Untuk penyempurna. Nah, jadi kalau ditanya sunnah apa yang paling afdol, ya sunnah yang mendekati wajib. Itu ulama menyebutnya sunnah muakkadah. Fardu sholat, ya apa sunnah utamanya, sunnah muakkadahnya berjamaah di masjid misalkan. Itu muakkadnya di sana. Puasa muakkadnya apa? Yang paling muakkad Daud. Kemudian zakat yang paling muakkad, sedekah kepada keluarga itu paling muakkad. Kemudian haji paling muakkadnya apa? Umroh dan lain sebagainya. Jadi di setiap ibadah fardu ada ibadah sunnahnya, dan sunnah yang paling afdal adalah sunnah yang muakkadah. Sunnah yang muakkadah. Ya. Demikian ya. Insyaallah nanti dilanjut dialognya. Ini baru menerangkan mana Ahmad ini Muhammad. Mungkin saum yang muakkadah itu adalah puasa Senin Kamis daripada puasa Daud. Saya pikir Dalam begitu. suatu riwayat disebutkan bahwa afdhala saumikum, saum yang paling afdal adalah saumu Daud. Itu Dalam hadis. Tapi dalam hadis lain, aku dilahirkan di hari Senin, amalan juga diangkat di Senin Kamis, maka berpuasalah saat Tuhanmu mencatatkan amalmu dari malaikat itu. Sehingga saat kita ditulis amalnya, dilaporkan kita sedang puasa. Dua-dua riwayat itu ada. Sehingga kalau ada dua riwayat ya kita amalkan dua-duanya. Gitu. Afdolnya diamalkan dua-duanya. Tapi kalau lihat hadis yang teksnya itu ada kata afdolnya, ya berarti puasa Daud. Bahwa puasa paling afdol kalian setelah Ramadan adalah saumu Daud, puasanya Daud alaihissalam. Tahajud pun yang paling afdol tahajudnya Daud. Apa itu? Separuh tidur, separuh bangun. Dari yang separuh bangun itu sepertiganya lebih afdol. Ya, gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, kalau kalian bangun malam, lakukanlah sholat, itu namanya sunnatul Daud. Kita kan cuma tahu puasa Daud, ternyata ada tahajud Daud. Itu apa? Separuh malam, separuh tidur. Itu isatnya tidur jam 12 bangun, bukannya udah jam 1-an, jam 2 lalu tahajud. Itu yang paling afdal. Tapi kan kita tidak mampu juga kalau separuh malam, separuh tidur, separuh tahajud kan. Tapi bal hakum ya rabbikum wa taufiqun illa billah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Asyhadu lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.